Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muniatil Izzatun Nuriyah T 2018-3121, presentator pertama yang akan menjelaskan mengenai strategi empiris dan strategi empiris rasional serta strategi normatif reduktif. Yang pertama, mengenai strategi empiris rasional. Empiris dalam KBBI adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari suatu penemuan, percobaan, serta juga pengamatan yang telah dilakukan. Empiris ini menghasilkan data yang disebut dengan bukti empiris. Bukti empiris merupakan sumber pengetahuan yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi, atau juga percobaan yang telah atau sudah dilakukan. Sedangkan rasional menurut Kant adalah suatu pemikiran yang masuk akal tetapi menggunakan aturan hukum alam. Dengan kata lain, ialah kebenaran akal yang diukur dengan hukum alam, bisa disebut dengan logis rasional. Jadi strategi empiris rasional adalah strategi yang menggunakan pendekatan pengembangan masyarakat yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, yang dimulai dengan kajian-kajian yang ada di dalam masyarakat. Tujuannya strategi ini yaitu adanya perubahan pengetahuan melalui informasi atau dasar pemikiran intelektual. Asumsi dasar strategi ini adalah bahwa manusia itu merupakan makhluk rasional. Oleh karena itu, orang atau sekelompok manusia diasumsikan menjadi rasional dan perilakunya itu digerakkan oleh kepentingan diri pribadinya dalam menentukan perubahan yang dibutuhkan dalam perilaku. Yang kedua, mengenai strategi normatif reduktif, yaitu normatif. Normatif itu adalah kata sifat dari norm atau norma, yaitu aturan yang berlaku di masyarakat. Norma termasyarakatkan melalui education atau pendidikan. Strategi normatif umumnya ini disandingkan dengan upaya reeducation atau pendidikan ulang untuk menanamkan dan menggantikan paradigma berpikir masyarakat yang lama dengan yang baru. Lembaga yang paling tepat untuk hal ini adalah lembaga pendidikan. Sedangkan langkah yang paling aplikatif dalam menerapkan strategi ini adalah dengan memasukkan pelajaran kepustakawan dan literasi informasi dalam kurikulum sekolah tersebut. Strategi normatif redukatif ini didasarkan pada asumsi pola tindakan dan perilaku warga masyarakat yang didukung oleh norma-norma sosial budaya dan komitmen individual norma-norma. Norma sosial budaya ini didukung oleh sikap dan sistem nilai dari individu tersebut. Tujuan dari strategi normatif reduktif yaitu adanya perubahan sikap, perasaan, dan pola hubungan dalam bermasyarakat. Pendekatan strategi ini meliputi yang pertama, memperbaiki kemampuan suatu sistem dan memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Yang kedua, yaitu menyebarluaskan dan memelihara pertumbuhan yang terjadi dalam diri orang-orang yang berada dalam sistem tertentu yang dikarenakan perubahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmiatus Sofia, NIM T 2018-3130 akan sedikit menjelaskan tentang subbab C, yakni strategi power paksaan. Pelaksanaan program pendidikan sosial dengan menggunakan strategi power paksaan ini artinya dengan cara memaksa klien sasaran perubahan untuk mencapai suatu tujuan dari lembaga atau perusahaan tersebut. Apa yang dipaksa yaitu berbentuk dari hasil target yang diharapkan.
Kemampuan untuk menghasilkan paksaan tergantung daripada hubungan kontrol antara pelaksanaan perubahan sasaran, yakni klien. Jadi, ukuran hasilnya target perubahan tergantung dari kepuasan pelaksanaan perubahan. Sedangkan kekuatan paksaan artinya sejauh mana pelaksanaan perubahan dapat memaksa klien tergantung daripada tingkat ketergantungan klien dengan pelaksanaan perubahan. Adapun faktor-faktor dari strategi power paksaan ini, yang pertama, ketatnya pengawasan yang dilakukan pelaksanaan perubahan terhadap klien. Kedua, tersedianya berbagai alternatif untuk mencapai tujuan perubahan. Ketiga, tergantung tersedianya dana, yakni biaya untuk menunjang pelaksanaan program. Misalnya, untuk memberi hadiah kepada klien yang berhasil atau menghukum yang tidak mau dipaksa. Kemudian subbab yang D, yakni strategi lingkungan adaptif. Pendekatan ini didasarkan atas keberhasilan organisasi dalam menggunakan strategi untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan persaingan yang tidak pasti. Dalam pendekatan terdapat 4 jenis strategi. Yang pertama, pendekatan prospektor adalah strategi yang mengutamakan pada keberhasilan organisasi dalam berinovasi, selalu menciptakan produk baru dan kesempatan pasar yang baru. Yang kedua, strategi bertahan atau defender. Perusahaan atau lembaga dengan strategi ini bertahan biasanya mementingkan stabilitas pasar yang menjadi targetnya. Ketiga, strategi penganalisis (analyzer) merupakan strategi analisis dan imitasi. Organisasi yang menggunakan strategi ini akan menganalisis ide bisnis baru sebelum organisasi memiliki bisnis tersebut. Yang terakhir, yakni strategi reaktor. Perusahaan dengan strategi reaktor adalah organisasi atau lembaga yang bereaksi terhadap perusahaan lingkungan dan membuat suatu perubahan hanya apabila terdapat tekanan dari lingkungannya yang memaksa organisasi tersebut untuk berubah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.